Assalamualaikum, perkenalkan kami dari KKN PPM UGM 2020 Unit Kuta Mandalika. Kali ini, izinkan kami mengulas fotografi dasar dengan memanfaatkan smartphone. Tentu saja, apa yang akan kita bahas akan sangat berguna untuk menunjang pemasaran homestay. Kualitas foto sangatlah penting, karena foto akan mewakili citra dari penyedia produk atau jasa seperti jasa homestay. Dengan foto ini, konsumen dapat melihat fasilitas yang disediakan oleh homestay tanpa perlu mengunjungi homestay secara langsung, sehingga foto produk turut mempengaruhi keputusan konsumen. Tahukah kamu kalau 85% foto digital diambil menggunakan smartphone? Banyak bukan? Jadi tidak ada salahnya menggunakan kamera smartphone untuk mengambil foto produk kita. Karena foto yang bagus tetaplah bagus, tidak peduli dengan kamera apa foto tersebut diambil. Semua tergantung bagaimana kita mengoptimalkan penggunaannya. Maka dari itu, penting untuk mempelajari cara memanfaatkan smartphone agar dapat menghasilkan foto yang baik. Nah, bagaimana caranya? Beberapa tips diantaranya yaitu, pertama, kita harus mengetahui tentang dasar fotografi, lalu mengenal kamera smartphone kita, peka terhadap momen menarik di sekitar kita, dan tentunya sering-sering mencoba. Kita juga dapat melakukan editing foto sebelum membagikannya ke media sosial. Tips yang pertama, memahami kemampuan kamera smartphone itu penting loh. Kita perlu tahu seberapa baik kualitas kameranya, apakah bagus digunakan untuk memotret di tempat yang minim cahaya, dan sebagainya. Dengan begitu, kita bisa memanfaatkan secara optimal sesuai kemampuan smartphone kita. Kita juga bisa mengatur kamera hingga mendapatkan resolusi yang terbaik. Penggunaan memori penyimpanan eksternal dan alat seperti tripod mini juga akan sangat membantu. Kita bisa lebih leluasa mengambil gambar tanpa perlu khawatir ruang penyimpanan di HP penuh. Nah, dengan tripod ini, pengambilan gambar akan menjadi lebih stabil. Tapi tidak perlu khawatir jika tidak memiliki tripod, kita bisa memegang smartphone dengan dua tangan untuk menjaga kestabilannya. Dalam melakukan pengaturan kamera smartphone, beberapa hal ini perlu dicoba. Dengan mengenali dan membiasakan diri, kita bisa tahu kapan pengaturan tersebut dibutuhkan. Selain menggunakan fitur auto, kita juga bisa mencoba mode manual. Dengan mode ini, kita akan lebih leluasa mengatur kamera sesuai kebutuhan kita untuk menyesuaikan keadaan. Beberapa hal yang bisa diatur seperti ISO, brightness atau kecerahan, white balance, dan fokus. Beberapa kamera smartphone hanya memiliki pengaturan brightness atau kecerahan saja. Namun, ada juga kamera smartphone yang memiliki pengaturan ISO dan kecepatan. ISO dan kecepatan ini akan menentukan seberapa banyak cahaya yang akan ditangkap oleh kamera. Sehingga, pengaturan ini akan menentukan gelap terang foto dan blur tidaknya foto. Semakin rendah ISO, kualitas gambar akan semakin baik. Detail pada objek akan lebih terlihat bila digunakan untuk memotret dalam jarak dekat. Sementara, kecepatan perlu diperhatikan terutama saat membidik objek yang bergerak agar gambar tidak kabur. Pernahkah kamu mendapatkan hasil foto yang terlalu biru atau terlalu kuning? Nah, white balance ini adalah istilah dalam fotografi untuk kalibrasi warna putih, sehingga objek yang berwarna putih akan tetap terlihat putih. Jadi, tips untuk mengatur white balance yang tepat tentu saja dengan melihat objek berwarna putih dalam foto kita. Pastikan warnanya tidak kebiruan atau kekuningan. Bila keadaan sesungguhnya ruang menggunakan lampu kuning, maka pengaturan white balance ini berguna untuk mempertahankan warna kekuningan pada foto agar tetap sesuai dengan keadaan ruang yang sesungguhnya. Selanjutnya, angle. Angle dalam fotografi merupakan sudut pengambilan foto yang menekankan posisi kamera pada situasi saat membidik objek. Nah, terdapat beberapa angle foto yang bisa kita lihat perbedaan posisinya pada gambar.
Memotret foto yang sama namun dengan angle berbeda akan menghasilkan interpretasi foto yang lain pula. Yang pertama, bird eye level. Seperti namanya, bird atau burung berarti posisi kamera berada di atas objek. Dengan posisi ini, kita bisa melihat situasi dan hubungan objek dengan objek lain yang berada di sekitarnya. Kemudian high level. Ketika kamera diposisikan sedikit lebih tinggi dari objek, kita bisa memberikan kesan kecil pada objek kita dan kesan yang lebih luas di area sekitarnya. Selanjutnya, pengambilan foto dengan eye level atau sejajar dengan mata. Sudut ini memberikan gambaran layaknya mata kita melihat objek secara biasa. Angle ini umumnya ditemukan dalam fotografi, terutama untuk mengabadikan aktivitas manusia. Pengambilan gambar dengan angle ini juga umum digunakan untuk mengambil gambar objek yang berada di dalam ruangan, seperti objek-objek yang ada di dalam homestay. Low angle atau memposisikan kamera lebih rendah dari objek akan membuat objek terkesan lebih tinggi, lebih megah, dan terlihat elegan. Sudut pengambilan ini bisa digunakan untuk mengambil gambar tangga, bangunan bertingkat, pohon kelapa di sekitar homestay, dan sebagainya. Sedikit lebih rendah lagi, dengan frog eye level atau selevel pandangan kata, biasanya digunakan untuk membidik objek yang berada di atas tanah. Tak jarang, fotografer perlu berbaring di atas tanah. Teknik ini akan membuat objek terlihat lebih besar. Selanjutnya, mengenai komposisi foto yang tak kalah penting. Mengapa penting? Karena dengan komposisi foto yang tepat, kita bisa menonjolkan objek utama dalam foto kita. Nah, seringkali kualitas fotonya sudah bagus, namun objek utamanya belum kuat. Tips komposisi yang sederhana namun akan berpengaruh besar, yaitu dengan memberikan ruang lebih banyak di sisi depan objek. Pemberian ruang ini dilakukan saat pengambilan foto. Namun bila sudah terlanjur, bisa dilakukan dengan mengcrop atau memotong sebagian sisi belakang objek saat melakukan editing, sehingga sisi di bagian muka objek akan menjadi lebih besar. Tips yang lainnya adalah dengan meletakkan garis horizon di bagian atas atau di bagian bawah. Sebisa mungkin hindari bagian tengah ya. Nah, dalam pengaturan kamera smartphone, kita bisa menampilkan grid atau garis bantu untuk memudahkan mengatur komposisi dalam foto yang akan kita ambil. Saat kita mengambil foto, tidak perlu bingung memilih layout portrait atau landscape. Kita bisa mencoba keduanya. Setelah itu, kita bisa memilih manakah yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu, kita bisa menggunakan aplikasi editing foto untuk melakukan editing sederhana untuk meningkatkan kualitas hasil foto kita. Namun perlu diingat, hasil editing harus menggambarkan keadaan aslinya ya. Jangan sampai foto yang kita edit justru terlihat dimanipulasi. Di sini ada beberapa aplikasi editing foto gratis yang bisa kita unduh untuk meningkatkan kualitas foto kita sebelum diunggah ke media sosial. Beberapa di antaranya yaitu PicsArt, Snapseed, VS Code, dan juga Lightroom. Nah, demikian tadi sekilas ulasan mengenai fotografi dengan smartphone. Karena kunci dari keberhasilan adalah terus mencoba, jadi selamat mencoba.